Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Di video kali ini kita akan mengulas alur film Kate tahun 2021. Film ini menceritakan kisah seorang pembunuh bayaran yang mendapatkan sebuah misi untuk membunuh pemimpin Yakuza, namun suatu kejadian akan mengubah misi pembunuhan itu menjadi misi balas dendam. Bagaimana kisah selanjutnya? Seperti biasa, daripada penasaran, siapkan amunisi kalian, jangan nonton di kegelapan, mari kita mainkan. Cerita yang berawal di sebuah pabrik di kota Osaka, Jepang, seorang pembunuh bayaran bernama Kate dan rekannya yang sudah sembuh dan tidak lagi dikuasai oleh simbiot merah. Kita panggil beliau Ferry, sedang menjalankan sebuah misi untuk membunuh seorang bos Yakuza bernama Kentaro. Setelah keluar dari mobil, Kate kemudian melumpuhkan dua orang petugas yang sedang berjaga. Kemudian naik ke tempat yang lebih tinggi dan bersiap untuk melakukan eksekusi dengan senjata andalannya. Tidak lama kemudian, sang bos mafia Jepang tiba di lokasi. Saat Kentaro keluar dari mobil, Kate diperintahkan untuk segera melepaskan tembakan. Namun Kate teralihkan untuk melakukannya karena Kentaro membawa putrinya yang bernama Annie. Kate terus dipaksa untuk segera bertindak sebelum peluang menembak hilang. Karena tidak punya pilihan lain, dengan terpaksa Kate akhirnya melepaskan tembakan yang membuat Kentaro tewas seketika dengan disaksikan oleh Annie, anaknya. Sepuluh bulan kemudian, di tengah gemerlapnya kota Tokyo, Kate melihat sepasang ibu dan anak yang terlihat sangat bahagia. Melihat itu semua, Kate pun seperti menginginkan kebahagiaan seperti mereka. Kate kemudian berbincang dengan Ferry dan mengungkapkan keinginannya untuk pensiun dari pekerjaan ini dan ingin hidup sebagai manusia normal, bukan sebagai seorang pembunuh. Ferry tidak ingin hal itu terjadi. Ferry mencoba membujuknya agar tidak berhenti dan terus melakukan pekerjaan ini bersamanya. Namun, Kate tetap kekeh dengan keinginannya. Ferry pun tidak bisa berbuat banyak, namun sebelum pensiun, Kate harus menyelesaikan misi terakhirnya, yaitu sekali lagi membunuh pemimpin Yakuza yang bernama Kojima, yang menggantikan Kentaro, bos Yakuza yang saat itu sudah terbunuh oleh Kate. A real regular life. What does that mean? I haven't even touched your Merlot. Listen, the worst way to start a conversation is... Setelah perbincangan selesai, Kate kemudian pergi ke sebuah klub untuk bersantai. Di sana dia berkenalan dengan seorang pria bernama Steve tanpa Roger. Lalu dilanjutkan dengan sedikit pengenceritan. Kate sangat berhati-hati dan waspada, membuka dompet Steve lalu memeriksa alamat dan asal-usulnya. Di saat bersamaan, Kate mendapatkan sebuah pesan untuk segera melakukan misi terakhirnya malam ini. Dia pun mulai mempersiapkan semua yang dibutuhkan lalu pergi ke atas sebuah gedung. Saat sedang mengintai, secara tiba-tiba Kate mengalami migrain yang tidak biasa. Di saat itu juga, target yang bernama Kojima terlihat baru keluar dari gedung. Kate mulai membidik dan melepaskan tembakan, namun karena sakit kepala yang semakin menjadi-jadi, membuat tembakannya hanya mengenai lengan Kojima dan tidak berhasil untuk membunuhnya. Kate tidak menyerah begitu saja. Dia kembali mencoba dan untuk kedua kalinya pun gagal membunuh Kojima. New point. Negative. You are red. New point. Kojima berhasil kabur. Kate sempat kebingungan karena sakit di kepalanya dan mulai merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Namun, karena tekad yang kuat serta keinginannya untuk segera pensiun, Kate berencana untuk mengejar Kojima dengan menggunakan sebuah mobil yang dicurinya. Tetapi hal itu malah membuat Kate dikejar oleh para polisi jalanan. Kate berusaha untuk kabur, namun sakit kepala yang dirasakan terus menjadi-jadi hingga mengakibatkan mobil yang dikendarainya kehilangan kendali sampai terjadi kecelakaan. Kate tidak sadarkan diri. Di saat itulah terbayang dan teringat akan kenangan masa kecilnya bersama Ferry, sosok pria yang telah melatih dan membuatnya menjadi seorang pembunuh. Setelah tersadar, Kate sudah berada di rumah sakit, sangat terkejut dengan penjelasan dokter yang mengatakan kalau Kate terkena racun radioaktif polonium. Racun itu sangat mematikan dan tidak ada penawarnya. Kate harus menerima kenyataan bahwa racun itu akan merenggut nyawanya dalam 24 jam ke depan. We looked for the usuals.
Mengetahui hal itu, Kate berasumsi dan menyadari kalau Steve lah yang telah meracuninya. Kate pun kabur dari ruangan itu lalu mencuri sebuah pistol milik seorang polisi serta mengancam sang dokter untuk segera memberikan obat stimulan yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan fisik dan mental dalam waktu singkat. Kate meminta obat itu dimasukkan ke dalam 5 buah jarum suntik. Setelah itu, Kate mendatangi Steve di kediamannya dan menodongkan sebuah pistol. Kate bertanya kepada Steve, kenapa ia tega meracuninya padahal Steve sudah diberikan kenikmatan olehnya. Steve menjelaskan kalau dia disuruh oleh seorang Yakuza bernama Kazuo. Steve terpaksa melakukannya agar dia bisa terbebas dari belenggu Yakuza. Mengetahui hal itu, Kate pun memaafkan Steve. Kemudian Kate bertemu dengan Ferry karena Kate yang selama ini tidak mengetahui apa-apa tentang targetnya dan bertanya siapa sebenarnya si Kojima ini. Ferry pun menjelaskan kalau Kojima adalah pemimpin Yakuza serta Kojima juga adalah kakak dari Kentaro, seorang pria yang menjadi target sebelumnya. Kate berpikiran mungkin saja Kojima dendam kepadanya karena ia telah membunuh Kentaro. Karena mengetahui kalau umurnya hanya tinggal 24 jam saja, akhirnya Kate membulatkan tekad untuk menyelesaikan misi sekaligus membalas dendam kepada Kojima karena telah meracuninya. Kate lalu bertanya tentang Kazuo. Namun Ferry tidak mengenal pria itu, tapi Ferry mengetahui beberapa anak buah Kojima yang berada di sebuah tempat yang bernama Blacklist. Tanpa membuang waktu, Kate langsung mendatangi tempat itu. As a start. Setibanya di sana, Kate menyelinap masuk ke dalam dan berhasil menemukan Kazuo. Dan tidak memerlukan perbincangan, Kazuo mengakui kalau dialah yang telah meracuni Kate. Lalu Kate bertanya keberadaan Kojima. Karena berdedikasi dengan aturan dan perintah, Kazuo menjelaskan tidak ada seorang pun yang bisa berkomunikasi dan mengetahui keberadaan Kojima. Tidak puas dengan jawaban itu, Kate langsung membunuhnya. Lalu tiba-tiba datang beberapa anak buah satu geng menodongkan pistol. Saat hendak menembaknya, pistolnya ternyata pelurunya kosong. Mereka pun bergegas mengambil pisau dan menyerang Kate. Pertarungan solo versus squad pun tidak bisa dihindarkan dan dengan kemampuannya sebagai seorang pembunuh profesional, Kate mampu membantai mereka semua. Tersisa satu orang lagi yang hanya diam ketakutan, hampir sempat ngompol di celana. Kate kemudian mendatangi orang itu sambil menyuntikkan stimulan ke tubuhnya. Pria itu langsung berkata menyinggung tentang anak Kentaro, yaitu Ani, yang waktu itu sempat menghentikan aksi Kate saat membidik Kentaro. Orang itu berkata mungkin saja Ani tahu keberadaan Kojima, pamannya. Kate sempat terdiam sejenak, kemudian mengambil gosokan dan menggosokkannya kedua orang bodyguard, lalu menarik Ani keluar dari diskotik. Di luar, Kate meminta Ani untuk menghubungi Kojima. Ani memberitahu Kate bahwa satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi dengan Kojima hanyalah penasehat utamanya yang bernama Renji. Kate pun meminta Ani untuk menelepon Renji. Kate mengancam dan berkata kepada Renji, jika Kojima tidak muncul di hadapannya malam ini, maka Kate akan membunuh Ani saat itu juga. Di tempat lain, ternyata Renji tidak memberitahu Kojima tentang penculikan Ani oleh Kate, namun malah menyuruh anak buahnya yang bernama Shinzo. Renji ternyata berniat membunuh Ani karena Ani adalah keturunan terakhir serta pewaris yang akan menggantikan posisi Kojima nantinya. Ternyata Renji ingin merebut kekuasaan Kojima sebagai pemimpin Yakuza.
Kate masuk ke dalam toilet, membuka pakaiannya untuk membersihkan diri dan terlihat efek dari racun yang sudah menggerogoti tubuhnya. Kemudian memotong rambutnya, lalu mengikat Annie di sana. Mereka pun menunggu kedatangan Kojima di sebuah sari rasa. Namun yang datang bukanlah Kojima, melainkan Shinzo, anak buah Renji. Mereka pun sempat berdebat. Shinzo tidak melihat keberadaan Annie, begitu juga dengan Kate tidak melihat Kojima. Shinzo refleks mengambil senjata, namun kalah cepat dengan Kate. Kate menembak beberapa anak buah Shinzo, lalu melompat ke warung makan sampai dihujani tembakan. Suasana seketika hening, satu orang berjalan keluar, lalu Kate menembak kepalanya. Shinzo menyuruh satu lagi anak buahnya untuk maju, namun Kate melempar sebuah kaleng untuk mengalihkan perhatiannya, lalu menembaknya. Kate menjadikan orang itu sebagai tameng untuk menghindari tembakan dan mundur untuk berlindung. Tiba-tiba muncullah seseorang yang membuat pistol Kate terlempar. Kate lalu mengulek kepala orang itu ke panggangan. Kate mencoba untuk mengambil pistolnya kembali, namun tidak bisa. Kate memutuskan untuk lari ke atas dan mengejar satu orang di sana sampai terlempar keluar dan melompati orang yang mengejarnya. Lalu merebut pistol orang itu dan menembak kepalanya. Kate kembali dikejar. Saat orang-orang itu sedang mencari, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan Kate yang sudah berada di atas. Sementara itu Shinzo yang masih mencari keberadaan Kate tanpa sengaja menemukan Annie. Namun Annie yang tidak mengetahui apa-apa langsung ditodong pistol oleh Shinzo. Annie pun hanya bisa diam ketakutan. Lalu tiba-tiba Kate muncul dan menembaki mereka semua hingga tewas. Sadar kalau posisi sudah terpojok, Kate pun berlari menjauhi lokasi dan menyuruh Annie untuk segera pergi. Namun Annie ingin ikut pergi bersama Kate karena sudah merasa terancam oleh keluarganya sendiri. Kate sempat menolak karena Annie sudah tidak ada gunanya lagi. Annie terus mengikuti Kate. Mereka pun berdebat dengan Annie yang merasa ini semua adalah salahnya Kate. Kate yang kasihan dan merasa bersalah kepada Annie akhirnya mengizinkan Annie untuk ikut dengannya. Mereka kemudian beristirahat di sebuah warkop Mang Anton. Di sana Annie bercerita kalau dulunya tugas Renji sebagai penasehat Kojima adalah tugas ayahnya yaitu Kentaro. Mendengar hal itu kemudian mereka menyusun rencana untuk menemukan Renji dengan cara mendatangi kekasih prianya yang bernama Jojima. Setibanya di tempat Jojima, Kate langsung menodongkan pistolnya sambil bertanya keberadaan Renji. Namun Jojima menolak untuk memberitahu. Saat Kate lengah, kemudian Jojima dengan cepat menyerang Kate dan membuat pistolnya terlempar. Mereka pun bertarung hingga berlumuran darah. Kate kewalahan menghadapi Jojima karena efek racun di tubuhnya yang sudah menyebar. Annie mencoba menolong dengan menembak Jojima, tapi tembakannya malah mengenai Kate. Jojima kemudian mengambil pistol itu dan hendak membunuh Kate. Di saat itu, Annie memberanikan diri memukul kepala Jojima menggunakan botol hingga tidak sadarkan diri. Dengan keadaan lemah, Kate kembali bangkit dan tanpa sengaja menemukan persenjataan di balik kulkas. Sementara Annie mendapati ponsel Jojima yang terhubung langsung dengan lokasi Renji sehingga mereka bisa melacak keberadaannya. Useless. Saat Renji dalam perjalanan, tiba-tiba Annie menghadang mobil mereka berakting seperti akan menembak dengan tangannya. Mereka pun tertembak satu persatu dan ternyata itu adalah Kate yang sudah bersiap menembak. Kate lalu bertanya keberadaan Kojima kepada Renji. Namun tentu saja Renji tidak mengetahui di mana Kojima berada. Renji hanya berbicara kalau dia sedang berada di antara keluarga. Kate tidak mengerti maksud dari perkataan Renji. Annie berkata kalau dia mengetahui tempat yang dimaksud. Sebelum pergi ke tempat itu, Kate sempat menghubungi Ferry dan memberitahu kalau dia sudah berhasil menemukan keberadaan Kojima dan meminta Ferry untuk menguburkan jasadnya jika dia tewas dengan racun atau mati dibunuh. The old family house. No one. Setibanya di sana, Kate meminta Annie untuk pergi dan jangan ikut campur. Tempat itu sangatlah sunyi, sepi, tentram, sejahtera yang membuat Kate curiga dengan keadaan itu. Dengan kondisi yang sudah sangat lemah, Kate berjalan perlahan memasuki tempat itu. Kate terjatuh dan menjatuhkan obat stimulan yang tersisa. Kate menyuntikkan satu obat di tubuhnya dan hanya menyisakan satu obat terakhir. Dengan penuh rasa balas dendam, Kate kembali bangkit dan masuk ke dalam.
Look at me. Di dalam ruangan, Kate akhirnya berhasil menemukan Kojima yang hanya duduk sendirian tanpa penjagaan. Kate pun berjalan mendekati Kojima untuk menyelesaikan misi sekaligus membalaskan dendamnya. Namun sebelum itu, Kojima memberitahukan sebuah fakta mengejutkan bahwa Renji telah bekerja sama dengan Ferry untuk membunuh Kojima dengan memanfaatkan kemampuan Kate. Sehingga nantinya Renji bisa menggantikan posisi Kojima sebagai pemimpin Yakuza, dan Renji jugalah yang telah meracuni Kate atas izin dari Ferry. Alangkah terkejutnya Kate dan tidak menyangka bahwa sosok Ferry yang sudah dianggapnya sebagai seorang ayah ternyata hanya memanfaatkannya saja. Sementara Kojima merasa sangat bersalah karena tidak bisa mengatasi masalah yang terjadi di dalam keluarganya. Di luar, Annie yang sedang duduk termenung tiba-tiba didatangi oleh Ferry yang memberitahu kalau Kate lah yang telah membunuh ayahnya waktu itu. Kembali ke Kate di dalam, berkata kepada Kojima kalau dia harus menyelesaikan apa yang sudah menjadi tujuannya sejak awal. Kojima pun paham betul apa yang dimaksud oleh Kate. Kojima lalu membalikkan badan dan mengizinkan Kate untuk membunuhnya demi menebus semua dosa karena telah gagal menjadi seorang pemimpin Yakuza dan menjaga keluarganya. No, Annie, no. Annie yang sudah mengetahui semuanya sangat marah kepada Kate. Kate membujuk Annie agar tidak mempercayai Ferry, namun hal itu sia-sia. Annie yang sudah terlanjur marah kepada Kate tidak mendengarkan kata-kata Kate. Annie menembak Kate tepat di kepala yang membuat Kate terkapar tidak berdaya. Annie yang merasa sudah tidak punya siapa-siapa lagi, kemudian memutuskan untuk ikut bersama Ferry dan meninggalkan Kate. Kate ternyata masih hidup dan saat tersadar, dari balik kegelapan seseorang berjalan mendekati Kate. Ternyata itu adalah Kojima. Usut punya usut, ternyata Kate sebenarnya tidak membunuh Kojima. Kate pun kembali bangkit dan menyuntikkan obat terakhirnya. Honey, sit. I could fucking kill you right now. Your words. Exactly. She was coming back. I just had to work. Sementara itu, Ferry membawa Annie ke markasnya dan bertemu dengan Renji. Ferry memberitahu kepada Renji bahwa Kate dan Kojima sudah mati. Renji terlihat senang akan berita itu dan secara sepihak Renji menganggap dirinya sudah menjadi pemimpin Yakuza. Annie yang dari tadi mendengar pembicaraan mereka seketika tersadar kalau Renji lah dalang dari semua kekacauan ini. Neither is. Beberapa saat kemudian, Kate, Kojima beserta anak buahnya datang ke markas Ferry dan membunuh semua orang di sana. Kejadian itu disaksikan oleh Ferry dan Renji melalui CCTV. Ferry pun mulai panik disco dan mengerahkan semua anak buahnya untuk menghadapi Kate dan anak buah Kojima. Di sebuah lorong gelap, Kate dan pasukannya dikejutkan oleh anak buah Ferry yang tiba-tiba muncul dan menembaki mereka. Terjadi pertempuran yang cukup sengit hingga menyisakan Kate dan seorang musuh. Saat hendak saling menembak, ternyata peluru mereka berdua sudah habis. Kate berhasil mengisi peluru lebih cepat dan membunuh orang itu. Saat hendak berdiri, tiba-tiba muncul satu orang lagi yang langsung menembaki Kate sampai membuat Kate terpojok. Beruntungnya Kojima juga datang di saat yang tepat dan langsung menusuknya dengan pedang. Mereka pun berpencar. Kojima berhasil menemukan Renji, sementara Kate masih harus menghadapi beberapa anak buah Ferry. Kojima menantang Renji berduel. Jika Renji benar-benar ingin menggantikan posisi Kojima sebagai pemimpin Yakuza, mereka pun berduel 1 lawan 1 dan hanya dengan sedikit gerakan, Renji pun tewas terpenggal dan lock out dari dunia. Kate kemudian melemparkan sebuah granat di tengah-tengah anak buah Ferry yang tersisa beberapa orang. Kate sempat tertembak di bagian betis dan bersembunyi di balik meja. Mereka berdua mendekati posisi Kate, tetapi dengan cerdiknya, Kate melemparkan sebuah kertas untuk mengalihkan perhatian, lalu keluar dari balik meja dan menghabisi kedua orang itu.
Kate kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan dan berhasil menemukan Annie yang sedang disandra oleh Ferry. Kate yang sudah sangat lemah itu berjalan mendekati Ferry. Mereka pun saling menembak satu sama lain. Kate tertembak di bagian perut, begitu juga dengan Ferry. Annie berlari menuju Kojima dan berhasil diselamatkan. Kate kemudian mendekati Ferry dan mengucapkan salam perpisahan. Ferry pun langsung log out dari dunia karena Kate menembak mengenai bagian vital. Kate terkapar tidak berdaya. Racun itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya dan tubuh Kate sudah tidak kuat menahan racun itu karena obat stimulannya sudah habis. Pada akhirnya Kate menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Annie dan film pun selesai. Itu dia alur cerita film Kate. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah di tiap narasinya. Saya dan kru yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Wassalam.